Lagi-lagi kritik terhadap pejabat publik berdampak laporan pidana. Siswi SMP di Jambi dilaporkan ke polisi atas dugaan pelanggaran UU ITE. Viralnya kasus ini menyita perhatian. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak turut mengambil langkah pendampingan berkoordinasi bersama Kemenko Polhukam dan Polri. Mediasi pun dilakukan dan kedua pihak sepakat damai. Pak Pasya, tolong Pak tinjau rumah nenek kami Hafsah Pak. Permasalahan nikah sudah dari lama Pak. Karena kebijakan Bapak rumah nenek kami jadi kayak gitu Pak. Tolonglah Pak. Lagi-lagi, kritik terhadap pejabat publik berdampak laporan pidana. Usai video kritikannya viral, SFA, siswi SMP di Jambi dilaporkan ke polisi oleh pemerintah kota Jambi atas dugaan pelanggaran UU ITE. Pak Pasya, tolong Pak tinjau rumah nenek kami Hafsah Pak. Awalnya, SFA menemui langsung wali kota Jambi memprotes aktivitas sebuah perusahaan yang berakibat rusaknya rumah Hafsah, nenek SFA. Namun, wali kota Jambi mengaku tak mampu berbuat banyak dan meminta SFA menemui sendiri pihak perusahaan. Tak mendapat tanggapan dan solusi, siswi SMP itu emosi lalu mengkritik wali kota Jambi, Syarif Fasa, melalui video yang ia unggah di media sosial. Merespons kritik SFA, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Jambi, Gempa Awal John, justru melaporkan SFA atas dugaan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE. Saya menyadari dengan penuh bahwa terdapat kalimat ataupun pemilihan kata yang saya paparkan tidak etis, menyinggung ataupun menyakiti hati Pemkot Jambi dan Wali Kota Jambi Bapak Syarif Fasa. Sementara itu, orang tua SFA menyayangkan langkah Pemkot Jambi melaporkan anaknya yang masih pelajar SMP ke polisi. Ibunda SFA, Kusmiati, menilai seharusnya Pemkot Jambi cukup memanggil pihak orang tua. Status SFA sebagai anak di bawah umur yang dilaporkan ke polisi pun menjadi sorotan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak turut mengambil langkah pendampingan SFA dengan berkoordinasi bersama Kemenko Polhukam dan Polri. Kami bersama pemerintah daerah, khususnya unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak, melakukan upaya pendampingan kepada anak. Mediasi pun telah dilakukan dan kedua pihak sepakat damai. Setelah mencabut laporannya, Pemkot Jambi berjanji akan mengawal mediasi antara keluarga nenek Hafsah dan perusahaan yang aktivitasnya merusak rumah nenek Hafsah. Tetap memfasilitasi sebagai mediasi antara pihak nenek Hafsah dengan PT RPSL tersebut. Nah, tapi tentunya dalam mediasi ini kan harus ada ruang negosiasi antara PT RPSL dengan pihak nenek Hafsah. Nah, kegagalan mediasi terakhir itu dikarenakan pihak perusahaan tidak sanggup memenuhi tuntutan ganti rugi yang disampaikan oleh pihak keluarga nenek Hafsah sebesar 1,3. Kakak SFA membantah minta ganti rugi senilai 1,3 miliar rupiah, melainkan angka kerugian materi dan imaterial yang ditaksir keluarga nenek Hafsah sesuai permintaan perusahaan. Saat ini keluarga nenek Hafsah menuntut perusahaan mengganti biaya perbaikan rumah sejak 2013 lalu dan jaminan terhindar dari dampak lingkungan. Benar Mas, karena jumlahnya tersebut itu pihak perusahaan minta Pak Fajar dan Pak Nelson berapa kerugian yang kalian keluarkan katanya, bukan minta ganti rugi, karena dari pemilihan kata kerugian yang dikeluarkan dan minta ganti rugi pun kita sudah cukup tahu itu dua kata yang berbeda Mas, demikian. Sementara SFA mengaku akan terus mencari keadilan untuk neneknya meskipun pemerintah kota Jambi telah mencabut laporan polisi. Ia baru akan berhenti jika masalah yang menimpa rumah neneknya diselesaikan secara adil oleh Pemkot Jambi. Karena apapun yang harus dilakukan dan sesuai faktanya, Syarifah akan terus memperjuangkan nenek Kak. Kritik warga berujung laporan pidana bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya, Bima, warga Lampung yang melontarkan kritik pedas terkait kondisi jalan di Provinsi Lampung lewat akun TikToknya juga sempat dipolisikan dengan pasal karet Undang-Undang ITE. Meski akhirnya laporan terhadap Bima dicabut, keluhan yang ia sampaikan sempat membuat ramai. Hingga Presiden Joko Widodo turun langsung mengecek jalan rusak parah di Provinsi Lampung. Padahal, keluhan warga soal jalan yang rusak di Lampung sejak lama berseliweran di media sosial. Namun bukannya direspons positif oleh pejabat publik, keluhan malah berujung laporan polisi karena warga dinilai tak santun dalam mengkritik. Lalu, seberapa santun dan sopan
kritik yang berujung jawaban? Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Pantau terus informasi pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Gracia Dur, pamit undur diri, sampai jumpa.